Oke, tadi kita sampai di sini ya. Pembahasan kita tentang aliran barang dan jasa ya. Nanti ada istilahnya ekspor, ini udah lazim juga ya. Udah familiar kita mengenai ekspor, berarti itu adalah barang dalam negeri yang kita jual ke luar negeri, sedangkan impor berarti barang luar negeri yang kita konsumsi dalam negeri. Nanti ada ekspor, kita singgung juga, itu adalah selisih ya, selisih dari ekspor dikurang dari impornya. Nah, ekspornya biasa juga nanti disebut dengan neraca perdagangan ya, balance. Balance ini kan kalau di akuntansi neraca ya, berarti trade, berarti dagang, neraca perdagangan. Nah, ini salah satu contoh soal yang akan kita coba lihat ya. Dan itu akan kita perdalam nanti di materi ini. Ini. Apa yang akan terjadi kalau seandainya? Jadi kita akan melihat ekspornya. Ini kasusnya di Amerika ya. Jadi negara yang akan kita bedah itu kasusnya Amerika misalnya. Apa yang akan terjadi kalau seandainya Kanada, negara Kanada ya, itu mengalami resesi. Resesi ini digambarkan dengan turunnya pendapatan, tingginya pengangguran. Nah, ini Indonesia dan negara lain pada umumnya sekarang ketika krisis karena COVID ini mengarah ke arah resesi. Jadi ini cukup membantu juga kita melihat nanti pengaruh pada ekspor Indonesia gitu, dan ekspor sama impor Indonesia ya. Kita akan melihat kalau seandainya negara mitra kita itu mengalami resesi, apa dampaknya pada ekspor kita ya. Yang kedua nanti konsumen Amerika itu muncul sifat rasa kebanggaan dengan negaranya, itu ditampilkan dengan mencintai produk dalam negeri ya. Yang ketiga itu kita akan melihat bagaimana ya harga di negara lain, di sini contohnya di Meksiko, negara mitra Amerika, itu terjadi kenaikan harga atau inflasi yang sangat besar. Ya, terjadi kenaikan harga yang sangat besar di negara Kanada. Meksiko ya. Bagaimana kalau seandainya negara yang akan kita kirim barang kita itu ternyata lagi terjadi kenaikan harga yang sangat besar dibandingkan negara kita. Nah, ini hal-hal yang lazim biasa juga akan kita temukan nanti ya. Nah, sekarang kita lihat apa dampaknya. Pertama, kalau seandainya terjadi resesi ya, berarti kan negara mitra kita itu mengalami kesulitan. Berarti dia tidak bisa dong membeli barang apa yang akan kita kirim ke luar negeri kan. Berarti ekspor kita turun. Kalau ekspornya turun, bagaimana dengan impor? Kalau asumsinya tetap, bagaimana dengan ekspor kita? Kalau saya bingung, saya coba pindahkan sini ke Word dulu, kita coba ya. Tadi kita udah punya ya beberapa ilustrasi, saya pindahkan ke Word. Kita coba pindah ke Word tadi. Kasusnya adalah negara pertama tadi adalah ya, kasus pertama. Kita ya. Ada apa kasusnya? Masih ingat? Kasus pertama tadi Pak? Negara mitra gimana? Mitra kita terjadi resesi. Resesi itu ditampilkan dengan turunnya resesi. Pendapatan turun ya. Pendapatannya turun, terus apa lagi? Pengangguran tinggi. Saya keberatan memori saya. Tutup dulu beberapa yang bisa saya tutup ya.
Net ekspor tadi apa? Ekspor tadi apa? Ekspor apa? Cara mencari net ekspor? Ayo. Selisih impor dengan ekspor, Pak. Ekspor dengan impor ya. Impor. Jadi Indonesia lah ya, saya tulis dengan cara Indonesia. Ekspor dikurang impor ya. Berarti net ekspor atau neraca perdagangan itu adalah ekspor dikurang impor. Nah sekarang kalau seandainya ini turun ya, kalau ini turun dampaknya apa? Terhadap ekspor. Nah kalau bingung kita coba ilustrasikan seperti ini ya. Kita ilustrasikan seperti ini, main angka-angka aja gitu. 8 dikurang 3 hasilnya kurang 3, 5. Nah, bagaimana kalau seandainya ya, kita coba lanjutkan. Bagaimana kalau 8 nih, ini turun jadi 6. Hasilnya 3. Kesimpulannya adalah kalau ekspor ini turun ya, asumsi impornya tetap ya. Kalau impor tidak berubah ya, asumsi impor tidak berubah, maka ekspor kita akan turun ya. Nah, ini kenapa yang kita takuti sekarang dengan krisis COVID ini pasti akan menyebabkan ya ekspor kita turun. Karena negara-negara lain pada lesu ekonominya. Semua negara. Kita ngirim barang ya nggak ada yang mau beli nanti kan. Jadi yang ditakuti dengan resesi ini sekarang di sini. Nah, nanti kita bisa lihat nanti beberapa tokoh yang mengusulkan kebijakan-kebijakan ya. Kasus kedua tadi apa? Ingat? Kasus kedua apa? Ada ingat kasus keduanya? Kalau tidak kita coba balik lagi ke sana ya. Saya buku. Share ini aja lah, share screen saya aja lah ya, biar enak pindah-pindahnya. Jadi kasus yang kedua ini ya, kesimpulannya adalah itu akan terjadinya ekspor akan turun karena negara mitra kita tidak sanggup membeli barang kita. Nah, ini kasus yang kedua. Bagaimana kalau seandainya negara kita ya itu muncul satu sifat patriotiknya, jadi punya rasa kebanggaan dengan produk dalam negeri. Nah, apa yang akan terjadi? Kira-kira impor akan naik atau turun? Coba, main logika aja. Ekspor kita gimana? Impor kita gimana? Ekspornya meningkat, impornya menurun. Oke, kalau kita ekspor? Nah, ekspor naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Ekspornya naik, Pak. Nah, ekspor kita akan naik. Karena tadi muncul sifat kebanggaan dengan barang produk kita ya. Maka kesimpulan di sini adalah ini akan naik. Karena impornya turun gitu. Nah, ini beberapa negara ya, contoh. Ini bagus juga kalau saatnya mau ditiru ya. Misalnya kenapa salah satu yang bagus, salah satu, kalian tahu India dijajah sama siapa dulu? Kalian tahu India dijajah dengan siapa? Tahu negara penjajah India? Nggak ada yang tahu. Berarti nggak baca sejarah. India itu dijajah sama Inggris. Ya. Nah, salah satu yang di penantang atau tokoh yang terkenal memperjuangkan India itu adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini bagusnya beda dengan tokoh-tokoh lain ya yang memerdekakan negaranya. Dia dengan cara melawan tanpa adanya pertumpahan darah.
Ini salah satu kehebatan Mahatma Gandhi. Hanya didorong sama Mahatma Gandhi itu adalah munculnya satu kebanggaan dengan produk dalam negerinya. Jadi menolak produk-produk Inggris itu. Dia cinta produk dalam negeri. Nah, sekarang India tuh lumayan bagus ya. India tuh ekonominya bagus ya. Yang kalian anggap sepele kan India. Cina sama India. Cina siapa nih? Yang speaker yang kedua. Coba. Coba Narsha. Salah. Oke. India berhasil memerdekakan dengan cara tanpa pertumpahan darah, salah satu dengan cara tadi. Dia mencintai produk dalam negeri. India itu salah satu ekonomi yang terbaik juga ya di dunia. Ketika India sama Cina bangkit, ekonomi dari tahun 2006 sudah mulai bangkit mereka. Kalau kita lihat, India tuh punya loh produk kendaraan buatan dalam negeri. Tahu kan? Sepeda motornya. Ada mereknya juga di Indonesia tuh. Salah satu nama mereknya Bajaj. Bajaj itu buat India. Saya dulu punya tuh teman saya. Salah satu kenalan waktu itu dia bekerja sebagai agen ya, agen mengirim tenaga kerja Indonesia ke Korea. Jadi Korea ini dulu tahun 98 sama krisis sama Indonesia. Tapi bayangkan ya, sekarang Korea Selatan saya maksud bukan Korea Utara. Korea Selatan ini tahun 98 sama krisis sama Indonesia. Tapi sekarang Korea Selatan maju melejit sangat jauh sekali dibandingkan Indonesia. Salah satu yang dia kagumi waktu itu dia ketika mengirim tenaga kerja Indonesia ke Korea waktu itu adalah pertama dengan cara tata kotanya pertama dia salut ya, karena dia membuat suatu kota nanti sekolah itu daerahnya steril, sekolah tidak dekat daerah yang dilalui oleh pesawat terbang, jadi nggak akan bising dan tidak banyak kendaraan lalu lalang, jadi orang sekolah tenang. Yang kedua waktu itu yang dia rasakan waktu itu adalah jam kerja kalau Korea ya, kalau kita lihat sejarah Jepang pernah menjajah Cina sama Korea, termasuk Indonesia. Itu sakit hati sekali, orang Cina sama orang Korea sakit hati sekali. Apalagi Cina ya, Cina itu negara asalnya nenek moyang Jepang itu dari Cina. Sakit hati sekali orang Cina sama Jepang. Ternyata setelah kalah Perang Dunia, Indonesia merdeka, Cina bebas juga, termasuk Korea bebas. Mereka melihat Jepang itu maju sangat luar biasa. Nah, Jepang kalau kita lihat ekonomi ya Asia pasti Jepang yang menjadi tolak ukur. Muncul satu hal dendam masa lalu muncul. Jadi pengen mereka itu adalah mengalahkan Jepang. Itu cita-cita orang Korea sama orang Cina. Nah, jam kerjanya dibalas dengan jam kerja yang gila-gilaan. Kalau Jepang itu jam kerjanya sangat tinggi, orang Cina sama Korea itu lebih gila lagi. Nah, teman saya ini yang salah satu pengirim ya TKI ke sana menceritakan TKI-nya protes kepada jam kerja Korea waktu itu karena sudah 3 hari tidak tidur. Ini bayangkan ya, 24 jam kali 3 gitu kan. Jadi udah berapa jam dia belum tidur gitu. Udah 70 lebih ya jam belum tidur. Protes ke bosnya Korea, bos Koreanya balas, masih mending 3 hari belum tidur. Saya udah 5 hari belum tidur. Jadi jam kerja orang Korea gila-gilaan sekali. Nah, teman saya ada nikah juga sama orang Korea, ceritanya gitu juga. Dia waktu itu cerita suaminya orang Korea, selama ini katanya dari dia lahir sampai dia mau nikah, dia ketemu sama wajah orang tuanya, itu bisa dihitung sama jari. Alasannya sederhana, ketika dia tidur pagi-pagi, orang tua telah pergi kerja, ketika malam dia mau tidur, orang tua belum datang ya. Jadi pas dia udah ketiduran, orang tua baru datang. Itu selalu kayak gitu. Jadi kalau dari dia kecil sampai dia mau nikah katanya bertemu sama orang tua itu bisa dihitung dengan jari. Jadi gila-gilaan orang Korea ya, ngejar ketertinggalannya. Waktu itu juga teman saya yang agen TKI ini cerita, dia hobi merokok, gitu kan, merokok, tiba-tiba disamperin sama orang Korea, lagi asik merokok, gitu kan, dikira ditegur merokok, ternyata enggak. Yang dipermasalahkan adalah kamu tolong dong matikan asap rokok. Ya. Nanti saya kasih uang dan saya kasih rokok buatan Korea. Bayangkan ya, bagaimana orang Korea itu bangga dengan
apa yang dihasilkan dalam negeri. Dan Indonesia, kalau kalian pernah nonton film Habibie Ainun tuh, ada yang pernah nonton? Ada pernah nonton Habibie Ainun? Tidak pernah nonton? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Pernah lihat cerita Pak Habibie-nya lagi di toilet, dengar satu percakapan yang Ada, Pak. ceritanya kalau pesawat buatan luar negeri datang ke satu negara, itu pasti ditembak sama tentaranya. Tapi kalau pesawat buatan Indonesia, itu tidak perlu ditembak, diamin saja, nanti pasti jatuh. Itu sakit hati sekali Pak Habibie mendengar hal seperti itu. Bagaimana orang Indonesia sendiri tidak percaya dengan buatan dalam negeri, buatan putra daerah. Pak Habibie itu luar biasa jenius ya. Kalau kalian mendalami ilmu penerbangan, dia ada salah satu teori, nama teori Habibie ya. Luar biasa, Pak Habibie menjadi suatu teori. Jeniusnya luar biasa. Di dalam negeri tidak dimanfaatkan, di luar negeri dipakai, di Jerman. Banyak yang seperti itu, banyak. Nah, sekarang bagaimana kita, tantangan ya, kita sebagai orang Indonesia kalau gitu ya, ini juga banyak ya, realita kita temukan. Kalau teman buka usaha, biasanya teman tuh mintanya gratis atau dia bayar lebih? Gratis, Pak. Gratis. Kamu mau hancurin teman kalian atau mau dukung teman kalian? Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau teman lagi buka usaha yang pengen kita tuh gratis gitu. Padahal kan dia lagi mau merintis gitu kan. Harusnya kita yang paling dekat yang support mereka. Lebih jauh kalau ada produk dalam negeri ya harus kita support, kita dukung. Itu harapannya seperti itu ya. Kalau enggak kita akan kalah sama negara lain. Sampai ya selamanya akan kalah. Karena kita tidak pernah percaya dengan buatan dalam negeri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Yang ketiga kasusnya apa? Kasus yang ketiga adalah, ceritanya adalah, kalau harga di luar negeri itu naik. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, kenapa kita melakukan impor beras dari negara lain? Kira-kira alasannya apa? Harga lebih tinggi, Pak. Oke, harga dalam negeri kita tinggi, maka kita melakukan impor. Nah, sekarang kasusnya adalah negara mitra kita itu lagi terjadi kenaikan harga barang. Kira-kira bagaimana barang kita? Kita ekspornya akan naik atau turun ekspor kita? Naik atau turun? Ekspor kita naik, karena harga barang kita lebih murah ya dibandingkan negara. Nah, ini akan kita coba lihat nanti. Ya, nah, ini kita akan bicara tentang secara relatif harganya. Ya, maka di sini secara cepatnya adalah ekspor kita akan naik. Artinya ekspor kita itu akan naik. Oke, kita coba lihat itu secara variabel ya. Akan kita coba menerangkan hal seperti itu. Di sini kita mengasumsikan ya, berangkat asumsinya adalah konsumen itu punya preferensi atau keinginan ya untuk mengkonsumsi barang dalam dan luar negeri. Jadi asumsinya kita di sini mengabaikan adanya cinta dalam produk dalam negeri. Ya, jadi kita mempermudah penjelasannya dengan cara kita asumsikan konsumen itu dia suka barang dalam sama luar negeri gitu. Jadi nggak peduli buatan siapa gitu. Di sini kita menggunakan harga barang home itu untuk dalam negeri, abroad nih berarti luar negeri. Ya. Jadi ada beberapa variabel akan kita perjelas di sini. Pertama, preferensi domestik itu tidak ada, artinya ada ya, tapi dia suka dua-duanya, jadi nggak peduli. Mau produk dalam negeri kayak produk luar negeri kayak ada masalah. Untuk mempermudah ya. Walaupun nanti ada satu negara yang cinta sekali dengan produk dalam negeri gitu kan. Ada yang cinta dengan produk luar negeri gitu kan. Yang kedua itu kita bicara tentang harga barang itu barang dalam negeri sama luar negeri. Yang lainnya adalah variabel pendapatan konsumen dalam negeri sama luar negeri. Terus yang selanjutnya tentang nilai tukar ya. Foreign currency berarti mata uang asing yang akan kita perdagangkan dengan mata uang dalam negeri, domestic currency. Oke. Kita untuk sementara transportasi cost ini kita abaikan ya. Jadi tidak ada biaya transportasinya. Ya.
Tapi kita melihat nanti ada kebijakan dari pemerintah, ya, government policy. Kita akan lihat kira-kira apa dampaknya kalau pemerintah itu ikut campur dalam pengaturan, ya, perdagangan internasional. Oke, kita lanjut. Ini beberapa variabel yang akan kita bedah, ya. Oke, trade surplus sama trade deficit. Trade surplus itu artinya adalah perdagangannya lebih banyak, artinya ekspornya lebih tinggi, ya, dibandingkan impornya. Jadi kalau seandainya defisit, berarti impornya melebihi ekspor, maka jadi minus, gitu kan. Terlalu banyak impornya, sedangkan ekspornya tidak terlalu banyak. Nah, di sini terjadi trade deficit. Ada negaranya ada. Contohnya Pak, Amerika. Ya, Amerika tuh impor barang banyak, sedangkan ekspornya tidak terlalu banyak. Maka kemarin Donald Trump itu pengen melakukan ini, perubahan ini. Terus yang kedua, kita dikenalkan dengan surplus perdagangan, yaitu ketika ekspor melebihi impornya. Ya. Ada lain, satu lagi, itu adalah neraca perdagangan yang seimbang, ya. Jadi perdagangannya seimbang. Dikatakan seimbang adalah ketika ekspor sama impornya sama. Oke. Jadi kalau defisit, impornya lebih banyak dibandingkan ekspor. Sedangkan kalau surplus, ekspor lebih banyak daripada impor. Sedangkan neraca perdagangan dia dianggap sebagai ekspor sama dengan impor. Nah, ini contoh neraca, ya, di Amerika. Ini contoh saya katakan tadi. Amerika tuh dari tahun sekian tuh udah impor lebih gila, lebih ekspor. Memang orang Amerika ini hobinya barang luar aja, termasuk yang menjamuri. Waktu ketika Cina itu mulai bangkit ekonominya adalah barang Cina itu menjamur, termasuk di Amerika. Nah, salah satu yang dilakukan, ya, Trump itu adalah termasuk Indonesia dirugikan. Yang dirugikan adalah ada satu kebijakan dari aturan perdagangan itu kalau negaranya masih berkembang tuh negara lain tidak boleh melakukan proteksi, ya, menggunakan biaya tambahan terhadap barang dari negara berkembang. Indonesia dialihkan sama Trump menjadi negara tidak berkembang lagi, negara middle income, negara yang pendapatannya menengah, maka Indonesia dikenakan biaya tambahan ketika mau kirim barang ke Amerika. Cina juga dikenakan sama Amerika waktu itu. Karena Trump melihat impor Amerika ini terlalu besar sekali, ekspornya kecil. Memang ini dari tahun sekian udah terjadi, ya. Kita lihat nih dari tahun 80-an polanya udah seperti itu. Orang Amerika suka impor dibandingkan ekspor. Ini trade defisitnya di kuartal keempat di tahun 2007 itu defisit 5% ketika. Semakin lama semakin besar jaraknya. Oke, kita kenalan lagi tentang modal, ya, aliran modal lagi. Kalau tadi barang, sekarang kita kenalkan dengan istilah nanti. Ada namanya net capital outflow, ya, NCO biasa disingkat. Net capital outflow berarti aliran yang keluar. Itu dinamakan nanti istilahnya, cara menghitungnya, ya. Itu adalah domestic resident. Artinya di sini adalah penduduk lokal, ya. Misal, ya, contoh orang Indonesia purchase artinya membeli aset di luar, ya. Jadi net capital outflow ini berapa banyak orang Indonesia yang punya atau membeli aset di luar negeri dikurang orang luar negeri yang membeli aset di dalam negeri, ya. Jadi cara menghitung net capital outflow itu adalah kalau seandainya berapa banyak penduduk lokal atau orang Indonesia yang membeli produk asing, barang asing, ya, aset di negara asing dikurang orang luar negeri yang beli aset di dalam negeri. NCO sendiri nanti biasa juga disingkat dinamakan lain, ya, nama lainnya net foreign investment. Jadi selisih investasi asing. Oke, di sini pertanyaan dulu dengan NCO. Kita udah perkenalan, ya. Neraca perdagangan tadi ekspor impor, sedangkan capital atau modal itu nanti kita gunakan. Jadi kalau aliran barang itu ekspor impor, tapi kalau aliran modal, ya, ada tuh orang Indonesia yang punya aset di luar negeri. Kalian tahu? Itu yang Menteri BUMN tuh pernah beli klub sepak bola dulu, kan? Kalian tahu apa klub bola yang dibeli?
Inter Milan, Pak. Inter Milan ya. Jadi ada orang Indonesia yang kaya juga ya, yang punya aset di luar negeri. Begitu juga ada orang luar negeri yang beli aset di dalam negeri kan. Jadi itu akan kita lihat kira-kira modal kita itu banyaknya. Kalau seandainya nanti istilahnya ada minus positifnya juga ya. Nanti kita coba terangkan. NCO nama lainnya nanti Net Foreign Investment. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Aliran modal ini ke luar negeri akan bisa kita lihat dengan dua bentuk. Ya. Pertama, nanti bisa namanya foreign direct investment. Yaitu adalah penduduk domestik itu mengelola investasinya asing. Ya. Nah, contohnya apa? McD atau KFC ya. Kalau di Payakumbuh adanya KFC. KFC. Kalau CFC itu enggak. CFC itu punya Indonesia tuh. Ya, kalau KFC enggak. KFC itu punya luar tuh. KFC itu dikelola, ya kan? Dikelola oleh orang Indonesia gitu kan. Nah, itu berarti dia secara langsung foreign direct ini kan langsung. Jadi orang asing itu langsung menanamkan investasinya ke dalam negeri tersebut. Ya seperti sepeda motor juga Honda gitu kan, atau merek mobil gitu kan. Itu juga berarti orang Jepangnya melakukan investasi langsung ke negara tersebut. Yang kedua itu bisa jadi dalam bentuk portofolio ya, surat berharga. Jadi bisa jadi penduduk domestik ya itu membeli saham luar negeri atau membeli surat utang atau obligasi ya. Jadi bisa saja nanti penduduk domestik menawarkan modalnya atau membeli aset berupa dengan cara membeli saham atau membeli obligasi. Jadi bisa langsung menanamkan barangnya kayak seperti tadi KFC bikin outlet di negara kita, atau orang asing membeli saham atau obligasi di negara kita. Oke. Ya bisa juga kan Indonesia bikin rendang gitu kan di negara lain gitu. Kayak restoran Padang kayak di luar negeri. Nah, itu berarti kita lagi melakukan foreign direct investment. Oke, masih ada 10 menit lagi, nanti seperti ada link ketiga ya, kita bahas nanti. Secara cepat aja nanti ya. Kalau link ketiga masuk, tadi saya gangguan tuh mengirimnya. Kayaknya ada gangguan di WhatsApp, agak lambat. Ada 10 menit lagi, nanti kita masuk link ketiga kalau habis waktunya. Oke, kita coba bahas tentang aliran modal ini. Tadi kita lihat bahwa NGO itu menghitung ya, mengukur tentang perdagangan aset ya antar suatu negara. Ketika NGO itu besar dari nol, kalau besar dari nol artinya apa? Dari NGO itu apa? NGO itu adalah orang dalam negeri membeli aset di luar negeri dikurangi orang luar negeri beli aset di dalam negeri. Kalau hasilnya besar dari nol artinya apa? Artinya apa? Aliran modal kita ada dalam negeri atau ada di luar negeri? Modal banyak dalam negeri atau di luar negeri? Ayo, ada bisa jawab? Tadi NCO itu apa? Apa NCO? Bagaimana cara menghitung NCO? Ayo, gimana cara menghitung NCO? Kita coba pindah ke Word ya. NCO ya. NCO itu apa sih? Itu adalah orang dalam negeri membeli aset kurang ya, orang luar negeri membeli aset dalam negeri. Nah, kalau gitu coba lihat ketika NCO ini positif ya, besar dari nol, artinya apa? Coba aja sini nih.
Kurang 3 berapa? 8 kurang 3 berapa? 8 kurang 3 berapa? 5, Pak. 5. 5 besar nggak dari 0? 5 besar nggak dari 0? Oke, berarti yang ini pasti akan positif. Ini akan besar ya. Tapi bagaimana kalau seandainya ini? 3 kurang 8? Sama dengan? Negatif 5, Pak. Negatif? Sama dengan negatif 5 ya. Oke. Berarti kalau seandainya hasilnya positif, berarti yang ini pasti besar enggak? Iya, Pak. Besar. Iya, Pak. Nah, berarti orang dalam negeri membeli aset luar negeri. Kira-kira uang kita ada dalam negeri atau ada di luar negeri? Di luar negeri, Pak. Nah, Di luar negeri, Pak. jadi kalau NCO ini positif, ini berarti aliran dana kita itu keluar istilahnya. Jadi uang kita dalam negeri itu keluar, berada di luar negeri sekarang. Nah, kalau dia negatif, kebalikan gitu kan. Kalau NCO-nya ini kecil dari 0 ya, berarti aliran dana itu ada dalam negeri. Ya. Ada dalam negeri. Ya bahasa lainnya memang banyak orang asing yang berinvestasi. Banyak orang asing yang berinvestasi dalam negeri kita. Nanti di luar masalah mana bagus enggaknya nanti lah ya. Kita lihat istilah nanti di sini lanjutannya adalah ketika NCO itu besar, berarti capital flow, artinya aliran keluar. Ya, aliran dana kita keluar. Nah, di sini kita melihat banyak orang dalam negeri itu membeli aset di luar negeri dibandingkan orang luar negeri yang beli aset di negara kita. Tapi kalau NCO-nya negatif, berarti capital inflow, berarti modal itu masuk ke dalam negeri. Yang bisa kita katakan banyak orang asing menanamkan investasinya ke negara kita. Ya, kita masih ada 5 menit lagi. Sampai sini ada pertanyaan tentang NCO. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Karena ini masih pengenalan. Oke, apa saja parabel yang... Oke, silakan. Ada yang bertanya? Boleh. Gimana kalau NCO-nya itu sama dengan 0, Pak? NCO sama dengan 0 berarti seimbang. Ya. Dari orang luar negeri sama dalam negeri itu sama-sama. Asetnya sama, seimbang. Jadi jumlah dana kita yang di luar sama dana orang luar masuk ke sini sama. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke. Ada lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjut tentang variabel yang mempengaruhi NCO itu sendiri. Nanti kita akan melihat, ini tahun 98 ada nih. Kita akan sedikit, nanti jauhnya, akan melihat pengaruhnya pada nilai tukar nanti. Apa sih pengaruh NCO ini terhadap nilai tukar nanti? Apa pengaruhnya NCO ini terhadap ekspor impor? Tahun 98 krisisnya bisa dijelaskan dengan cara seperti ini. Krisis tahun 98 bisa kita jelaskan dengan cara seperti ini. Ya. Nanti kalian harus mengenal, kemarin sempat kita singgung ya di akhir-akhir pertemuan itu saya bicara tentang yang lalu ya, nilai tukar real ya. Jadi yang akan digunakan itu nilai tukar real, jadi bukan nilai tukar nominal ya. Itu yang akan kita bayarkan terhadap aset luar negeri. Real interest rate juga yang akan kita gunakan untuk membayar aset dalam negeri. Jadi yang kita gunakan patokannya bukan nominal interest rate, tapi suku bunga real ya. Kita juga akan melihat kira-kira berapa sih risiko dalam menggunakan atau memegang aset luar negeri. Terus kebijakan dari pemerintah itu akan mempengaruhi kepemilikan asing ya di dalam negeri. Indonesia undang-undangan banyak ya. Kemarin yang kasus di Pertamina itu bagus juga kalau kalian lihat. Jadi kalau kalian dengan tambah wawasan baca buku baca berita itu bagus. Kasus di Pertamina kemarin sempat disinggung itu masalah tingkat kandungan dalam negeri TKDA. Jadi di negara kita undang-undang sudah menyaratkan bahwa dalam barang-barang produksi, apalagi BUMN itu harus menyaratkan berapa persen itu harus menggunakan barang-barang dalam negeri. Jadi termasuk perusahaan asing juga dikenakan hal yang sama. Ada aturan TKDA istilahnya, tingkat kandungan dalam negeri. Bisa pekerjanya, bisa barang produk dalam negeri yang digunakan.
Artinya pemerintah tuh bisa melakukan suatu kebijakan, dalam kebanyakan kasus ya negara lain juga seperti itu, dia bisa mempengaruhi tentang kepemilikan asing gitu ya. Contoh yang kalau di kemarin ya kita berhasil melakukan negosiasi ulang dengan Freeport, saham kan berubah tuh, ya kan? Saham kepemilikan Freeport berubah, bisa kita atur. Artinya kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi kepemilikan asing terhadap produk dalam negeri, ya, bukan produk, aset dalam negeri. Oke, kita coba lihat kenapa NX ini net ekspor ya, itu akan sama dengan NCO. Kalau kita lihat persamaan identitas dan akuntansi, itu NCO itu akan sama dengan NX. Kenapa? Karena setiap transaksi yang terjadi pada NX itu juga akan berdampak kepada NCO, ya, dan hal sebaliknya, apa yang terjadi pada NCO itu akan berdampak pada net ekspor. Oke, contohnya adalah ketika foreigners atau orang asing itu membeli barang buatan Amerika, ya, maka kita akan melihat ekspor Amerika itu akan naik, ya. Jadi ketika orang asing itu membeli produk buatan Amerika, ya, maka ekspor Amerika itu akan naik. Di sini orang asing itu akan membayar aset itu, ya, dengan cara aset yang setara dengan aset yang luar negeri. Oke, ini 1 menit kayaknya nggak pas yang menerangkannya, nanti bisa stop dulu ya. Nanti kita masuk pada link ketiga ya, biar nggak kepotong nanti.